Saya di sini akan menjelaskan proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Studi Literatur, Peran Kompetensi Guru IPA dalam Menumbuhkan Sikap Ilmiah Siswa Sekolah Menengah Pertama. Bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama A. Latar belakang. Kompetensi pedagogi berkaitan dengan kemampuan guru dalam merancang dan memilih metode mengajar yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Maka dari itu, kompetensi pedagogik yang terdapat pada guru itu sangat penting untuk menunjang keberlangsungan dari berlangsungnya pembelajaran yang ada di kelas. Namun, terdapat permasalahan berdasarkan berbagai penelitian yang sudah ada. Banyak guru IPA yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan hakikat sains dalam proses mengajarnya. Akibatnya, mereka cenderung menggunakan metode ceramah satu arah atau terlalu bergantung pada buku paket saja. Jadi tidak ada variasi mengenai metode dan kurangnya riset terhadap apa yang harusnya dilakukan untuk menunjang keberlangsungan pembelajaran, sehingga siswa tidak merasa bosan dan dapat belajar dengan lebih baik di kelas. Kondisi ini mendorong perlunya kajian yang lebih mendalam yang mengenai hubungan antara kompetensi guru IPA dan perkembangan sikap ilmiah. Penelitian ini hadir sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan tersebut melalui pendekatan studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Kemudian B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana gambaran kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru IPA tingkat SMP berdasarkan temuan dalam penelitian. Yang kedua, apa saja indikator sikap ilmiah yang relevan untuk siswa SMP dan bagaimana kondisinya saat di lapangan. Ketiga, bagaimana peran kompetensi guru IPA dalam menumbuhkan sikap ilmiah siswa SMP berdasarkan kajian literatur. Kemudian C. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan gambaran kompetensi pedagogik dan profesional guru IPA di tingkat SMP berdasarkan berbagai literatur ilmiah. Yang kedua, mengkaji indikator-indikator sikap ilmiah yang relevan untuk siswa SMP berdasarkan kondisinya di lapangan. Yang ketiga, menganalisis dan menjelaskan peran nyata kompetensi guru IPA dalam membentuk dan mengembangkan sikap ilmiah siswa SMP. Kemudian ada D. Manfaat penelitian. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi atau refleksi untuk meningkatkan kualitas mengajar guru-guru IPA di tingkat SMP. Penelitian ini bisa menjadi dasar dalam merancang program pelatihan dan pengembangan profesional guru yang lebih terarah. Bagi peneliti selanjutnya, studi ini bisa menjadi referensi dan titik tolak untuk penelitian sebagai yang lebih mendalam daripada yang sebelumnya. Bab 2. Kajian literatur. A. Kompetensi guru IPA. 1. Pentingnya kompetensi pedagogi guru. Dalam dunia pendidikan, kompetensi guru bisa diartikan sebagai sekumpulan kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki seorang guru agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi, guru dituntut untuk menjadi seorang yang dapat mengajarkan ilmu yang telah ia dapatkan kepada murid-muridnya dalam pembelajaran di kelas. Dalam konteks pembelajaran IPA, guru yang memiliki kompetensi pedagogi yang baik akan cenderung menggunakan metode yang lebih bervariasi seperti metode inquiry, eksperimen, ataupun praktikum
hingga diskusi berbasis masalah dan berbasis proyek. Hal ini dilakukan agar siswa saat pembelajaran berlangsung tidak merasa bosan dan tidak hanya terpaku pada metode-metode yang konvensional, tapi juga metode-metode yang relevan pada zaman saat ini. Dan sebaliknya, guru yang kompetensi pedagoginya masih terbatas cenderung menggunakan cara yang lebih mudah dan nyaman bagi dirinya sendiri, seperti ceramah dan buku paket. Hal ini cenderung lebih ke arah membosankan untuk siswanya karena guru hanya terpaku pada metode-metode konvensional yang pada zaman sekarang dianggap telah tertinggal ataupun membosankan. Dengan adanya kompetensi profesional diharapkan bahwa guru-guru dapat menggunakan metode-metode yang berbasis masalah ataupun yang relevan pada zaman saat ini. B. Sikap ilmiah siswa. 1. Pengertian sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sekumpulan nilai, keyakinan, dan kecenderungan perilaku yang mendukung seseorang untuk berpikir dan bertindak secara ilmiah. Dalam konteks pembelajaran IPA di SMP, sikap ilmiah bukan hanya tentang hafalan ataupun kemampuan menghitung, melainkan cenderung tentang cara pandang dan cara bersikap yang mencerminkan semangat keilmuan. Yang kedua ada indikator sikap ilmiah. Rasa ingin tahu yaitu dorongan untuk selalu dan ingin memahami hal-hal baru di sekitar mereka. Kemudian ada berpikir kritis, kejujuran dalam laporan data, objektivitas, dan juga kemampuan bekerja sama. Kelima indikator ini saling berkaitan dan perlu dikembangkan secara bersamaan dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat mendorong siswa untuk terus memiliki rasa ingin tahu terhadap ilmu yang telah ia pelajari dan ilmu yang akan ia pelajari. Jadi ilmunya tidak akan stuck pada hari ini saja, tapi juga untuk keberlangsungan kehidupannya di masa yang akan datang. Semuanya tidak bisa hanya tumbuh melalui ceramah, melainkan membutuhkan pengalaman belajar yang aktif seperti kegiatan praktikum, diskusi, dan juga eksplorasi. C. Kesenjangan yang ditemukan dalam literatur. Setelah menelaah berbagai penelitian yang sudah ada, ditemukan sebuah pola yang cukup konsisten, yaitu adanya kesenjangan yang cukup jelas antara harapan dan realita dalam pembelajaran IPA di SMP. Harapannya, guru IPA mampu mengajar dengan cara yang mencerminkan hakikat sains yang sesungguhnya, yaitu mendorong siswa untuk aktif bereksperimen, bertanya, dan berpikir. Namun, kenyataannya banyak guru yang masih terjebak dalam pola pengajaran konvensional. Bab 3. Metode penelitian. A. Pendekatan dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur atau yang sering juga disebut library research. Metode ini dipilih untuk menghemat waktu dan efisien dalam penelitian. Jadi metode library research ini dipilih agar penelitian yang dilakukan memiliki efisiensi waktu dan juga tenaga supaya menghasilkan hasil yang baik dalam penelitiannya. Desain yang digunakan adalah analisis deskriptif. Cara kerjanya adalah dengan mengumpulkan data teoritis dan empiris dari berbagai literatur ilmiah,
kemudian menganalisisnya, memberikan interpretasi, dan menyajikannya secara terstruktur agar bisa ditarik sebuah kesimpulan yang utuh dan bermakna. B. Sumber data. Di sini terdapat dua jenis sumber data. Yang pertama, literatur primer. Literatur primer dalam konteks ini adalah artikel-artikel dari jurnal ilmiah, baik jurnal nasional yang sudah terindeksasi SINTA maupun jurnal internasional. Selain itu, skripsi dan tesis dari penelitian terdahulu juga secara khusus membahas tentang kompetensi guru IPA dan sikap ilmiah siswa juga termasuk dalam kategori ini. Yang kedua, literatur sekunder, yaitu meliputi buku teks pendidikan sains, dokumen regulasi kurikulum resmi seperti peraturan pendidikan, dan sebagainya. C. Prosedur pengumpulan data. Di sini terdapat dua proses untuk pengumpulan data. Yang pertama, pencarian atau searching. Tahap pertama adalah pencarian literatur dengan menggunakan kata kunci yang sudah ditentukan secara spesifik, yaitu kompetensi guru IPA, sikap ilmiah siswa, dan juga kualitas pengajaran sains dan metode praktikum IPA. Kemudian, setelah melakukan pencarian dari berbagai macam artikel, kemudian disaring dan dipilih sekitar 5-15 artikel yang digunakan untuk menyusun penelitian ini, yang tentunya berfokus pada konteks pembelajaran IPA. D. Teknik analisis data. Tahap pertama adalah reduksi data pustaka, yaitu membaca secara mendalam setiap literatur yang sudah dikumpulkan atau yang sudah disaring. Dalam istilah akademik disebut critical reading. Yang kedua, penyajian data atau display. Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah membandingkan dan mengkontraskan temuan dari satu artikel dengan artikel lainnya. Proses perbandingan ini bisa disajikan dalam bentuk matriks atau narasi deskriptif. Ketiga, penarikan kesimpulan. Setelah data disajikan, kemudian tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berbagai artikel tersebut berdasarkan keseluruhan analisis yang sudah dilakukan. Kesimpulan ini bukan berdasarkan pendapat pribadi, melainkan berdasarkan benang-benang merah yang ditemukan dari berbagai temuan teoritis dan empiris yang sudah dikaji pada artikel-artikel yang telah ditemukan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.